Yason Patrick Kluivert bakal menghadapi timnas Cina di putaran kedua nanti. Pertandingan tersebut bakal digelar pada tanggal 5 Juni mendatang. Namun tahukah kalian, pada saat Indonesia away ke kandang Cina, ada momen yang menyakitkan saat supporter Indonesia away ke kandang mereka. Kejadian seperti apa yang membuat supporter Indonesia marah? Mari kita bahas di video kali ini. Ya, saat Indonesia away ke markas Cina pada waktu lalu, supporter Indonesia yang away ke sana dipaksa oleh ribuan supporter Cina untuk mencopot banner berlambang Garuda yang dipasang di markas mereka. Ya, insiden itu terjadi saat timnas Indonesia bertamu ke Qingdao Stadium pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 15 Oktober 2024 lalu. Lambang burung Garuda yang dibawa para supporter timnas Indonesia terpaksa diturunkan dari tribun stadion. Hal tersebut dilakukan setelah supporter tuan rumah terus berteriak dan meminta agar lambang burung Garuda yang dibentangkan di tembok tribun stadion diturunkan. Tidak bisa berbuat banyak karena kalah jumlah, apalagi dalam keadaan away. Para supporter timnas Indonesia pun dengan berat hati menurunkan lambang burung Garuda yang mereka pasang. Tak cuma itu saja, sayangnya lagi Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan gagal membungkam publik tuan rumah di laga tersebut. Timnas Indonesia begitu kerepotan menghadapi gempuran skuad Cina hingga dipaksa menyerah dengan skor akhir 2-1. Alhasil timnas Indonesia hanya mampu membalas 1 gol lewat aksi Tom Haye pada menit ke-86. Pada 5 Juni 2025 nanti, gantian timnas Indonesia yang akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Para supporter tanah air pun mengklaim siap balas dendam atas perlakuan supporter Cina di Qingdao Stadium Oktober lalu. Di lain sisi jelang laga kontra timnas Indonesia, media Cina memberikan komentarnya saat timnya akan away ke GBK nanti. Salah satu media Cina bernama Soho bahkan memprediksi Chow Yuning dan rekan-rekan akan lebih mudah menang atas Indonesia ketimbang Bahrain. Menurut mereka, pemain naturalisasi Indonesia tidak ada apa-apanya. Hanya Jia Izze saja yang bermain di Liga Elit Eropa. Sementara pemain lainnya hanya pemain biasa saja, ujar media Cina. Curhat Okan Bagot kepada media Eropa, di mana dirinya rindu dengan Indonesia. Say probably the most important game I've played in is probably when I played for Indonesia. Ya, kisah seorang anak muda yang bernama Okan Bagot pun terukir dalam setiap detik perjuangannya di lapangan hijau. Di bawah langit kebanggaan timnas Indonesia, tak ada jalan yang mulus dan tak semua mimpi dapat diraih dengan mudah. Namun setiap langkahnya bersama timnas Indonesia adalah perjalanan yang penuh warna, penuh harapan dan penuh cinta tanah air. Ini adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan dan perjalanan yang penuh lika-liku. Sebuah cerita yang akan terus dikenang bagi masyarakat Indonesia. Di suatu ruangan studio yang tenang, suara Okan Bagot memecah keheningan penggemar sepak bola Indonesia. Menggema melalui kanal Herbert Lemon, di mana ia duduk. Ia mengenang perjalanan yang telah ia jalani bersama dengan timnas Indonesia. Dengan mata yang bersinar penuh kilau kebanggaan, di setiap kata yang ia ucapkan terhampar rasa bangga yang tak terbendung. Okan berbicara dengan penuh semangat tentang salah satu laga yang paling berkesan, yakni saat timnas Indonesia melawan Irak di Piala Asia 2023 di Qatar. Ia menyebutnya sebagai titik balik, sebuah momen yang menunjukkan bahwa tak ada hal yang mustahil jika ada kemauan yang kuat. Dan tak ada cinta yang lebih besar dari cinta terhadap tanah air. Ia merasa bangga karena ia berhasil menyalakan kembali api partisipasi timnas Indonesia di Piala Asia setelah sekian lama padam. Dengan penuh bangga, Okan menyatakan dengan lantang bahwa laga tersebut adalah salah satu laga terpenting dalam hidupnya.
Tak banyak yang tahu bahwa perjalanan Elkan Bagot dimulai jauh sebelum ia mengenakan jersey merah putih pada 11 Oktober 2020. Langkah pertama Elkan di panggung internasional dimulai dengan kepercayaan besar dari timnas U19. Ya, curhatan Elkan Bagot ke media Eropa seperti menandakan kerinduannya kepada Indonesia. Begitupun dengan admin yang rindu bisa melihat lagi Elkan Bagot bermain bersama Jay Itzes dan kawan-kawan. Pada bulan Februari 2025, publik tanah air dikejutkan dengan keputusan Elkan untuk menolak panggilan timnas Indonesia. Saat itu Indonesia masih dipimpin oleh pelatih Sintayong. Elkan menegaskan bahwa keputusan ini bukanlah langkah mundur, melainkan sebuah langkah yang penuh pertimbangan. Ia ingin memastikan bahwa dirinya berada dalam kondisi terbaik sebelum kembali melangkah ke panggung internasional. Dengan kepala tegak, ia berkata bahwa pintu timnas Indonesia tetap terbuka baginya, tetapi ia membutuhkan waktu untuk memastikan bahwa dirinya bisa memberikan yang terbaik. Tentu kita menginginkan Elkan kembali, tetapi mungkin prioritas Elkan Bagot masih kepada klubnya. Jadi ya kita tidak bisa menghakimi. Dulu kita menyangka bahwa Elkan Bagot bermasalah dengan Sintayong, hingga dirinya menolak panggilan timnas di era STY. Namun setelah diganti oleh Patrick Kluivert, ternyata Elkan masih kembali menolak panggilan timnas. Sepertinya masalahnya bukan dari sang pelatih. Ya tapi entahlah itu. Hanya Elkan Bagot yang tahu permasalahannya. That's probably the game I felt the most pressure going into. Di lain sisi, timnas Indonesia membutuhkan sosok sepertinya, seorang bek tengah yang kokoh, dengan pengalaman internasional yang luas, dan tentu saja hati yang penuh cinta terhadap Indonesia. Dengan komunikasi yang baik, dengan pemahaman yang saling terjalin, kita semua berharap bahwa Elkan dapat kembali ke timnas Indonesia dan membuktikan bahwa kebanggaan terhadap tanah air tak pernah padam. And that's probably the game I felt the most pressure going into, just because the importance. I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Aquí recompone el Hassel junto con Indonesia.